Selamat datang kembali dalam materi inisiasi yang pertama dalam mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam konsep perkembangan konsep kewirausahaan. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah konsep kewirausahaan dan juga berbagai pendekatan dalam penjelasan kewirausahaan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa negara Indonesia dan negara yang paling besar, luar biasa. Ya, setuju dengan saya ya. Negara kepulauan terbesar di dunia ya dengan membentang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 gitu ya. Sampai luasnya begitu luas dari 9 negara terluas di dunia, luar biasa sekali. Ya, dan lebih juga 17.000 pulau besar dan kecil gitu ya. Dan populasinya paling banyak gitu ya dengan nomor 4 terbesar di dunia. Sumber daya alamnya nomor 5 terbesar di dunia. Dengan kata lain, seharusnya ini tergolong dari 10 besar nih. 10 besar negara terkaya, 10 besar negara maju, 10 besar perolehan medali Olimpiade, 10 besar terbanyak peraih Nobel, 10 besar terbanyak peraih hadiah seni, bahkan populasi wirausahanya. Tetapi faktanya apa? Ya, justru di Indonesia korupsi merajalela. Ya, hutang negara sangat-sangat tinggi, angka kemiskinannya juga tinggi, ya tingkat penganggurannya juga tinggi gitu ya. Bahkan tenaga kerja asingnya malah kita harus importnya tinggi gitu loh ya. Ya, jadi kita harus sama-sama perhatikan baik-baik nih. Jadi hari ini kita belajar, kenapa sih kita harus belajar kewirausahaan? Jadi wirausaha itu sejatinya merupakan seorang inovator. Setuju ya? Yang pertama. Yang kedua adalah kita wirausaha mampu mengenali dan juga memanfaatkan setiap peluang-peluang yang ada. Nah, ketiga, kita belajar juga mampu memberikan nilai tambah. Ya, setiap ada hal-hal apapun, kita harus memberikan nilai tambah melalui apa? Waktu kita. Ya, melalui usaha yang kita keluarkan. Melalui modal, ya, modal kita untuk memulai usaha. Memanfaatkan setiap keterampilan-keterampilan yang ada. Ya, kita juga harus berani belajar menanggung risiko. Nah, seorang wirausahawan juga merupakan seorang katalisator yang secara agresif dapat mengubah dunia usaha. Ya, melalui pembelajaran kita hari ini, belajar buku hari ini, kita bisa membangun kesadaran yang penting banget ya, jiwa seorang entrepreneur dalam membangun perekonomian negara. Kalianlah salah satunya, ya, salah satu tonggak ya untuk membangun perekonomian bangsa kita. Ya, mungkin kita masih nyaman dengan kondisi kita bekerja, ya, mendapatkan gaji, ya rutin setiap bulannya. Tapi kita hari ini harus disadarkan kembali tentang pentingnya kalau kita menjadi seorang entrepreneur, wirausaha, ya. Berikutnya, nah kita harus belajar konsep-konsep terlebih dahulu, konsep dasar entrepreneur. Nah, kata entrepreneur atau kata kewirausahaan ini dikenalkan pada mulanya abad ke-18 ya, pada ekonomi Prancis yaitu Richard Cantillon ya. Nah, entrepreneur ini merupakan seorang agent ya, di mana dia harus menjadi orang yang produktif gitu ya, di mana dia harus mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Kata wira ini karena wira usaha ya, kata wira ini mengatakan bahwa unggul ya, dia seorang yang teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani ya. Nah, kalau usaha, wirausaha, usaha itu apa? Kegiatan atau upaya atau tindakan. Nah, kalau digabung yaitu wirausahawan ya, wan itu mengandung kata orangnya, itu pengusaha atau pengelolanya, pengelola bisnis. Nah, jadi kalau definisinya wirausahawan itu seorang yang pencetus, seorang pemilik, seorang pemimpin sebuah perusahaan ya, yang bisa membentuk, yang menciptakan produk baru atau menciptakan peluang bisnis baru. Ya, dia juga berani mengambil resiko dengan kata dasarnya. Ya, kata dasarnya berani mengambil resiko. Nah, itu dia ya, kita harus pahami terlebih dahulu konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, jadi dengan kata lain kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai. Ya, jadi ketika kita menciptakan sesuatu yang bernilai, itu merupakan seorang entrepreneur, ya, kewirausahaan. Jadi menciptakan sesuatu yang bernilai dengan apa? Mencurahkan setiap waktunya, ya, usahanya yang diperlukan. Serta dia harus apa? Menanggung risiko. Ada risiko yang harus ditanggung. Baik risiko finansial, fisik, sosial, gitu ya, bahkan bisa menerima hasilnya nantinya. Bahkan bisa menerima hasilnya berupa apa? Imbalan, ya, moneter, atau disebut dengan kepuasan serta kebebasan pribadi. Ya, ini menurut Tunggal, ya, tahun 2002 atau tahun 2009.
Ya, jadi dengan kata lain kewirausahaan adalah pengkajian tentang wirausaha. Ya, ilmunya, ya, ilmu tentang wirausaha. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah dia punya sifat inisiatif. Nah, walaupun nanti kita bekerja ya di perusahaan, kita punya jiwa entrepreneur. Apa itu karakternya? Inisiatif. Kita sebagai karyawan kita harus inisiatif. Ya, jangan sampai kita ditunggu bos kasih tugas baru kita kerjakan. Tidak. Itu bukan jiwa entrepreneur. Karakteristik seorang entrepreneur adalah dia punya inisiatif yang tinggi. Dia memperhatikan orientasi pada sasaran yang ingin dicapai. Ada hubungan kerja yang baik, menjalin hubungan kerja dengan baik dan juga efektif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki kemampuan mengkonsolidasikan sebagai berbagai sumber daya yang ada. Tentunya yang pasti terbatas dong, ya. Dengan kondisi sumber daya terbatas, dia bisa mampu ya memberikan temuan-temuan ya yang menyebabkan bertambahnya kegunaan sumber ekonomi itu. Ini kedua, karakternya ya. Yang ketiga, itu memiliki keterampilan manajemen. Ya, walaupun nanti kita bekerja di suatu perusahaan, kita juga harus punya jiwa entrepreneur, yaitu memiliki keterampilan manajemen. Ya, otak kiri secara logika kita berpikir, menemukan masalah, menentukan permasalahan, gitu ya. Tetapi otak kanan kita menggerakkan kreativitas dan juga jalan keluar. Masalahnya dipecahkan dengan solusi yang kreatif dan inovatif. Ya, ketika kamu nanti bekerja, kamu juga harus memiliki keterampilan manajemen itu dengan cara apa? Menggerakkan otak sebelah kanan kita. Ya, yaitu menggunakan kreativitas dan juga inovasi yang ada. Oke, setuju ya. Yang keempat, itu menginginkan kebebasan mengatur diri sendiri. Ya, itu seorang karakter seorang entrepreneur. Ya, setiap perubahan dianggap sebagai peluang. Ada perubahan, dianggap peluang. Tapi kalau kita misalkan bekerja, wah ada perubahan terjadi nih, kita takut, kita gentar. Tapi seorang karakteristik orang entrepreneur, dia setiap perubahan yang terjadi dianggap sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Ya, yang kelima, dia berani mengambil resiko. Mengambil resiko yang ada. Seorang entrepreneur, seorang wirausahawan, dia menentukan penentu resiko, bukan penanggung. Dia tahu resiko apa yang akan terjadi. Penentu resiko. Jadi setiap keputusan yang diambil dibatasi, diukur, ya, dibatasi, diukur. Dia tahu resiko apa yang diambil. Kemudian diperkecil resikonya itu dengan segala inovasi dan juga keterampilan dan kreativitas ya tentunya. Dan yang terakhir ya, dia punya visi karakternya. Karakter seorang entrepreneur dia punya visi masa depan. Ya, dia punya komitmen, ya konsistensi, berpikir jauh ke depan. Dia bisa memikirkan 5 sampai 10 tahun depan. Bisnisnya mau seperti apa? Karakter usaha, wirausaha adalah punya visi. Ya, dia punya memikirkan jangka panjang ya, jangka panjang ya, 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, harapan kita semua, kita punya karakter seorang entrepreneur. Ya, yang pertama adalah dia punya sifat inisiatif, mengkonsolidasi berbagai sumber daya alam yang terbatas, gitu ya, memiliki keterampilan manajemen yang ada, memecahkan setiap masalah dengan kreativitas dan juga inovasi dengan jalan keluarnya, menginginkan kebebasan tentunya mengatur diri sendiri. Setiap perubahan, sekali lagi, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang yang menjanjikan. Yang kelima, dia berani mengatur, ya, menanggung resiko. Mengatur ya, bukan hanya menanggung saja, mengatur resiko. Maka dia bisa memperkecil resiko yang ada. Dan yang terakhir, dia punya visi jauh ke depan. 10 tahun ke depan perusahaan saya akan seperti apa. Demikian nanti kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, ingat kita juga harus punya visi ke depan. Jangan hanya bekerja saja, tidak punya orientasi, tujuan yang jelas. Ya, nanti kita akan lanjutkan bagian yang kedua, kita akan bahas tentang konsep perkembangan wirausahawan.